Oke, selamat malam. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengan podcast OB. Sore hari ini podcast OB menghadirkan salah satu orang biasa, tapi yang pasti memiliki cerita yang tidak biasa. Nah, dari kehidupan beliau ini kita bisa mungkin banyak belajar ya hal-hal inspiratif lainnya, gitu kan ya. Nah, sebelum itu mungkin kakak kenalin diri dulu lah ya, biar semuanya pada kenal gitu kak. Silakan. Oke Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rico Ricardo, bisa dipanggil Rico. Untuk asal dari Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi. Mungkin itu untuk perkenalan. Oh iya, jadi Kak Riko ini dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya? Iya. Oke, terima kasih ya Kak ya buat waktunya. Kita itu sebenarnya udah buat janji dari tahun lalu lah ya. Karena kesibukan akhirnya baru November, sempat. salah. Baru sempat ya. Terima kasih intinya buat waktunya ya Kak ya malam hari ini. Nah, ini Kak, sekarang Kakak sibuk apa ini? Lagi sibuk kerja atau lagi apa sekarang? Baru tamat kuliah. Baru tamat kuliah gitu. Ya. Jurusan apa Kak? Jenis agama sih, tapi yang spesifiknya ke Al-Quran gitu. Oh, ke Al-Quran. Oke. Emang itu maksudnya itu nanti kerjanya gimana? Maksudnya jadi guru atau gimana sih itu arahnya? Murni sih kalau jurusan ini nggak terikat dengan pendidikan atau non pendidikan, itu murni. Bisa buka mana aja. Oh, lebih fleksibel ya. Bisa jadi polisi. Lagi apa? Tentara kayaknya. Oh, bisa ke polisi dan tentara juga? Bisa. Oke. Polisi dan tentara yang mengerti agama gitu ya. Gitu ya. Oke. Kalau kakak asli sendiri dari Bukit Tinggi itu emang aslinya dari mana? Emang kampung di Bukit Tinggi, cuma tuh kuliah di Kota Padangnya. Oh, di Kota Padang. Jadi sekarang ini lagi balik ke kampung ya? Ya, pulang kampung. Lagi pulang kampung. Berarti sempat kuliahnya di Padang, terus sekarang ini lagi di kampung. Ini sama orang tua berarti ya? Iya. Nah, sekarang gini Kak, maksudnya pasti kehidupan yang kakak alami tidak semudah yang hari ini kita lihat gitu ya. Kakak udah bisa berhasil di titik ini atau mencoba banyak hal. Nah, bisa nggak kakak cerita gimana sih perjalanan hidup kakak yang mungkin nggak banyak orang yang tahu nih Kak ya. Tapi memilih untuk tetap survive dan akhirnya ada di titik ini. Coba Kak ceritain dulu awal mula nih kakak mau kuliah, keluar dari kampung sampai benar-benar kuliah. Mungkin ada orang yang nggak setuju atau kayak gimana gitu Kak, silakan. Bingung sih kalau mau cerita dari mana, soalnya hampir semua kehidupan kita itu agak sedih dikit lah. Sedih ya Kak ya? Ya sedih nggak selalu sedih, cuma agak ada lika-likunya. Oke. Cuma kalau untuk cerita paling berkesan itu pernah waktu itu dibully sama teman. Teman satu selokal membuli saya sama teman saya satu. Kita tuh dibilangnya gembel, anak gembel gitu. Anak apa? Miskin gitu. Gembel. Oh, gembel. Itu sama teman-temannya? Iya, sama teman-teman. Oke. Masih ingat kok kejadiannya sampai sekarang ini. Dibully, terus dibilang anak nggak mampu, diketawain karena fisiknya nggak seperti orang lain gitu. Fisik nggak seperti orang lain maksudnya gimana Kak? Ini aku melihat serasa sempurna nih. Kenapa mereka membuli gitu Kak? Kalau dulu enggak. Oh, kalau dulu enggak. Iya, dulu saya kecil, gimana ya? Agak kurus lah dulu, kurus banget. Kurus banget, kecil, nggak apa namanya, agak gimana gitu ya, kalau istilahnya itu agak nggak sekuat fisiknya orang lain gitu, fisik saya gitu, lemah gitu. Oke. Dan itu teman-temannya ngebully gitu ya, karena fisik gitu. Itu tuh waktu kapan itu Kak? SMA atau SMP itu?
MTS gitu kalau salah. Oh, Ini di ini kan MTS. sekolah madrasah. Oh, madrasah. Itu Ya, teman-teman sekolah lah yang ngebully kayak gitu. ya satu lokal itu yang membuli. Oke. Terus? Akhirnya dulu sempat hampir depresi dulu. Hampir depresi, kemudian mencoba untuk bangkit lagi. Pernah mau bilang sama ibu nggak mau sekolah lagi karena keadaan ekonomi waktu itu mungkin nggak mengizinkan. Mm-mm. Terus? Ya karena gini, bilang sama ibu nggak mau sekolah lagi karena ini gitu kan. Karena nggak ada biaya kalau gitu. Terus kata ibu lanjutlah kuliah, lanjutlah sekolah, dan kalau nggak lanjut sekolah mau jadi apa nanti. Tapi nggak pernah cerita kalau dibully di sekolah. Oke. Pernah Orang tua nggak pernah tahu kondisi di sekolah gitu ya? nggak pernah, nggak misalnya tahu. Oke. Terus? Terus pernah waktu itu satu hal yang membuat sampai di sini dulu, hinaan mereka itu yang membuat saya sampai di sini, salah satunya. Yang kedua itu motivasi dari orang tua tadi. Kalau nggak sekolah mau jadi apa nanti, masa ya mau jadi anak petani mulu. Siapa sih yang nanti akan memutus mata rantai kehidupan nantinya. Oke, itu kata orang tua ya. Ya. Akhirnya kakak pun termotivasi dengan itu sampai akhirnya sampai ada di hari-hari ini gitu ya, tetap kuat gitu. Nah, gini Kak, waktu kondisi Kakak dikesampingkan lah ya, dibully dan dikata-katain gitu, maksudnya apa yang membuat Kakak apa sih? Apa Kakak juga merasa diri kayak apa yang mereka katakan sampai akhirnya sampai depresi gitu nggak sih? Banyak kayak yang ngerasa insecure dengan diri sendiri nggak sih kayak gitu Kak? Awalnya sih iya Kak, awalnya memang kok apa memang iya saya seperti ini gitu kan. Kok sampai gini ya orang yang di saya gitu kan. Apa sih salahnya diri saya gitu kan. Awalnya sempat berpikir seperti itu, sampai hampir depresi waktu itu nggak salah. Sampai hampir nggak mau bisa bangkit lagi kan salah. Tapi karena mengingat kondisi orang tua, akhirnya ya udahlah kalau memang kondisi fisik seperti ini terima aja lah, syukuri aja lah, bodo amat lah kata orang lain gitu kan. Nah tadi kan kakak juga ngomong, aku dibully bukan hanya karena secara fisik gitu kan ya. Even mereka ngomong gimana, salah satunya itu karena kondisi ekonomi gitu ya kak ya. Nah tapi karena punya keinginan, akhirnya orang tua, jadi yang membiayai perkuliahan kakak tetap orang tua ya? Bukan Kak. Oh, jadi siapa? Ada donaturnya. Oh, ada donatur. Iya, ada donaturnya. Orang tua angkat. Oh iya, orang tua angkat. Nah, terlepas dari semua itu, saya percaya bahwa gini, kalau kita punya kemauan pasti ada jalan gitu ya, seperti yang sudah kakak alami. Nah, sepanjang kakak di apa sih MTS ya tadi ya? Yeah. Nah, itu orang-orang ngebully dan emang nggak ada orang lain yang tahu kondisi kakak waktu itu. Maksudnya kayak teman mungkin kakak asrama atau ustazah atau apa gitu, pembina-pembina nggak pernah tahu kondisi ini. Awalnya sih nggak tahu, cuma di lokal kan mereka tuh membulinya di lokal waktu itu masalah. Jadi waktu itu mau pergantian jam mata pelajaran nggak salah mereka membulinya. Masih ingat kok kejadiannya sampai sekarang ini. Oke. Teman-teman sekelas tuh tahu tuh dibully gitu, cuma mereka nggak ada yang mau bantuin, malah ikut ngetawakan juga gitu. Terus pas teman-teman tahu semuanya kalau saya sedang dibully gitu sama teman-teman yang lain, sama gerombolan itu. Terus mereka juga ikut tertawa gitu. Oh, jadi ikutan diketawain ya? Iya. Oke. Mas saya, kalau emang nggak ada yang tahu, berarti kalau misalnya dibully kayak gitu, kakak diam aja? Berarti udah diam aja gitu? Diam aja gitu kan. Ya sih. Waktu itu kan fisiknya nggak sebesar ini. Fisiknya nggak sekuat ini. Maksudnya fisiknya nggak sebesar, maksudnya sebaya mereka
itu kakak lebih kecil gitu? Ya, kak paling kecil lah. Oh, karena kecil jadi kayak ditindas, dibully gitu ya? Ya, Ngebulinya dengan kata-kata atau sampai ada kekerasan gitu sih kak? ada juga sampai kekerasan juga. Oh, sampai ngelakuin kekerasan? Ada juga dengan kata-kata, dengan kekerasan. Akhirnya ngadu sama guru. Oh, kakak sempat ngadu ke guru? Ya. Terus itu gurunya maksudnya ngambil sikap gitu nggak sih? Atau malah gimana-gimana? Ada sih ditegur aja sih sama mereka. Gitu. Ditegur gitu, tapi nggak mengambil tindakan yang artinya pada kondisi tersebut menginginkan apa ya namanya hukuman ataupun sanksi kepada mereka gitu kan. Tapi pada saat itu guru-guru itu hanya negur dengan kata-kata aja, nggak sampai diberikan sanksi atau hukuman gitu. Cuma Jawab ditegur sih ya? sebenarnya. Iya sih, ya, ya. Oke, tapi ya kita itu masa lalu lah ya. Nah, hari ini kakak udah bisa ya bilang nggak segede ini, maksudnya dulu aku nggak sebesar ini gitu kan ya, nggak sekuat ini, tapi hari ini kakak ngerasa bahwa kakak udah keluar dari zona itulah ya, zona perbulian gitu. Nah, uh, mungkin gini loh kak, mungkin banyak orang di luar sana juga sempat dibully karena keadaan ekonomi atau karena keadaan fisik sampai mereka kayak nggak percaya diri gitu lah ya. Nah mungkin ada nggak ya kak ya hal yang bisa kakak sampaikan supaya nguatin orang-orang yang mungkin ada dalam case yang sama dengan kakak gitu. Ya mungkin dari pengalaman yang pernah dialami, mencoba untuk kuat, gitu aja sih sebenarnya. Kalau kita menyerah dengan keadaan atau sampai bunuh diri gitu, artinya kita kan kalah dari mereka gitu kan. Oke. Kita masa ya kita kalah dari seorang pecundang gitu. Kita harus buktikan kalau kita memang harus kuat gitu. Kita harus bisa gitu. Masa ya kita dibully, kita nyerah, itu kalau istilahnya dari Mobile Legends itu double kill bagi kita ya. Nggak paham, nggak main Mobile Legends soalnya. Double kill istilahnya. Iya, iya. Double kenanya. Udah jatuh ketimpa tangga pula, kita yang rugi. Waktu itu saya menanamkan prinsip, saya harus bangkit, saya harus kuat. Saya harus buktikan kepada mereka bahwasanya inilah dulu anak saya yang kalian bully. Oke, jadi kakak punya motivasi sendiri dalam diri pengen nunjukin bahwa ya ini hasil dari pembulian kalian itu kayak gini gitu kan ya. Jadi udah nggak ngebalas apa yang mereka lakukan dengan hanya membalas sesuatu sama seperti yang mereka lakukan ke kita. Tapi ya kita berjuang untuk nunjukin bahwa ya ini aku yang kalian bully itu ini gitu kan ya. Nanti mereka bisa malu sendiri. Tahun ini kakak punya resolusi apa nih? Sekarang nerbitkan buku, sekarang lagi nulis buku. Oh, lagi menulis buku.